Selamat datang di kanal Studio Bola. Studio Bola ini kita akan bahas tentang sepak bola ini sudah menjadi sebuah lifestyle. Eh, Lifestyle, Budaya tepatnya ya. ya, dan juga budaya dan menjadi sebuah apa ya? Adiksi. Adiksi ya, kecanduan, Kecanduan. kecanduan. Bagaimana budaya dapat mempengaruhi sepak bola, begitu juga sebaliknya. Betul. Eh, Walaupun lu nggak ikut main bola, terjun langsung jadi pemain, tapi lu bisa menikmati Bola tanpa bola harus main. tanpa harus main. Ya banyak teman-teman gue main futsal aja ogah tapi doyan bola. Doyan bola. Nggak Menikmati gitu. Terakhir rendang bola tuh umur 6 tahun, bola plastik, tapi doyan bola, ya kan? Oke, jadi di studio bola ini kita akan banyak bicara sepak bola tentunya, nggak hanya sekedar permainannya mungkin ya. Kita akan bahas di luar sepak bola, aspek-aspek Juga di akan luar. kita bahas. Artinya aspek-aspek yang mendukung Ya. sepak bola ini menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah komoditi, menjadi sebuah industri. Dan sisi fun Sisi dari sebagai fans. sebagai fans. Sudut pandang ya, sudut pandang pandangnya. fans. Dan apa sih funnya ikut jadi apa penggemar bola gitu? Iya. Karena bola ini kan unik ya. Oke, pastinya apa kan- olahraga yang unik ya. Pastinya banyak faktor yang bikin seorang jatuh cinta pada sepak bola, jatuh cinta kepada sebuah klub, jatuh cinta kepada sebuah negara. Banyak aspek yang bisa kita bahas. Jadi di kali ini, episode kali ini, gue sebagai apa ya? Sebagai host ya. Ya, ya mungkin gua kenalin dulu ya. Gua BG. Di sebelah gue ini ada Bang Agung Dos Santos. Ya. Abang. Iya, kita sama-sama dari kecil tuh lahir di bola lah. Abol anak Ya, bola. jadi buat teman-teman semua stay tune di sini. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe pastinya. Oke, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya tentang Euro 2020. Ya, yang lagi rame kan Euro nih. Iya, Lagi udah apa? 16 besar. 16 besar. Dan sudah 2 tim yang memastikan lolos. Oke, itu akan kita bahas di segmen selanjutnya. Jadi stay tune semua. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Balik lagi di Kanal Studio Bola. studio bola. Oke. Lagi rame Euro 2020. Lu megang apa? Back Kalau gue sebenarnya Inggris, Inggris ya. tapi gara-gara kemarin Kocokan. enggak, jadi agak-agak ngedrop nih sekarang karena ya, Mason Mount ya kan, Aha. Chilwell kan gara-gara Isolasi. mandiri padahal ya sebenarnya negatif. Update COVID-nya. terakhir sih memang mereka negatif progresnya. Cuman untuk menjaga Iya. daripada satu tim kena daripada ini udah 16 besar, Bos. Iya, tapi itu kebijakannya agak aneh ya. Maksudnya Skotlandia yang jelas-jelas sharing satu ruangan ganti, sharing tempat tidur, sharing hotel, makan bareng. Nggak ada satupun yang isolasi. Konspirasi jangan ya. Iya, ini Mason Mount sama Chilwell yang cuman istilahnya, bro, habis 90 menit pelukan. Sesama pemain. Iya, Chelsea. sama pemain Chelsea Reuni di wajar lapangan. ya kan. Ternyata malah kena ini. Harus mengikuti protokol. Nah, cuman kan yang unik ini kan besok ini jelang Jerman sama Inggris ini kan agak unik nih. Banyak orang yang bilang bahwa ini akan jadi final yang kecepatan. Oke. Tapi salah satu sisi juga ada yang bilang bahwa Inggris tuh bukan levelnya Jerman, Iya. ya kan? Tapi kita juga ada hal menarik yang dimana pemain-pemain Jerman sekarang banyak nih yang bermain di Liga Inggris. Begitu juga sebaliknya, Iya. ya kan? Tapi kan yang jadi sorotan adalah saat ini ya kita tahu di Chelsea sendiri udah ada 3 pemain Jerman, Iya. ya kan? Di Chelsea ya. Di Chelsea ya. Terus di di klub lain Ya ada Gundogan. ada di City juga ada Gundogan. Iya, Artinya banyak lah nih pemain-pemain yang berkewarganegaraan. Emang menarik Jerman sih. itu di Inggris ya. Dan juga sekarang banyak pemain-pemain Inggris yang di Jerman juga udah mulai kesorot nih kayak Sancho di mana di Dortmund yang mau ditarik lagi. Sama Bellingham ya. Yoi sama Bellingham. Nah ini kan jadi agak menarik. Kalau gue sih ngeliatnya gini, besok ini termasuk
apa ya, bisa dibilang pembuktian antara La Liga sama La Liga, IPL sama Bundesliga. Iya, ini supremasi Liga nih dipertaruhkan ya. ya, mungkin Setuju nggak? bagi kita yang fans, kebanyakan mayoritas Indonesia kan fans IPL ya, Aha, tetap aha. kastanya Liga Jerman tuh tetap di bawah IPL. Karena di sana ya kalau juara tiap musimnya nggak jauh-jauh, Munchen ya dari 7 kali Munchen juara sekali Dortmund gitu kan. Kemarin Ya, berturut-turut Munchen ya. iya, jadi ya paling 1-2 klub ini aja. Tapi secara kita bicara secara statistik ranking ya. Mm. Em, Koefisien Eropa maksudnya. nggak ranking FIFA. Oh, ranking FIFA. Ranking Inggris FIFA. itu kan keempat ya. Keempat. Inggris keempat, terus Jerman ke 12 kalau nggak salah. Oke, Jadi jadi mungkin bisa jadi parameter juga sih. kalau gue sih nggak terlalu percaya sih sama ranking FIFA karena apa ya? Gue nggak ngerti juga algoritma mereka, penghitungannya Punya seperti algoritma apa ya ya? kan? Iya, pastinya ada algoritma. Koefisien biasanya Iya. kan pengaruhnya dari koefisien liga juga, Iya. itu pengaruh. Iya, Terus cuman timnasnya juga. kalau mereka taruh Jerman di peringkat 12, Inggris di peringkat 4. Kalau kita bicara 10 tahun terakhir aja, Inggris tuh nggak ada prestasi Justru apa-apa. malah yang ranking pertama itu kalau nggak salah kan FIFA malah Belgia. Iya, Belgia karena mungkin faktor mereka kayak di penyisihan Euro, penyisihan World Cup itu mereka Tapi secara liga jarang. Blahoy Iya, liganya justru nggak dihitung. nggak dihitung ya. Nggak dihitung sama sekali. Jadi kalau liganya dihitung mungkin Inggris Depan peringkat 1. Iya kan? Apalagi ditambah tahun ini Iya. Liga Champions City sama Chelsea kan. Itu koefisiennya naik ya. Iya. Nah, Jadi yang menarik juga kan di Euro ini khususnya kita tahu Inggris ini belum pernah menang ya juara Inggris belum pernah. di Euro ya. Kalau Cuman kita lihat sejarah Jerman malah udah tiga kali. iya, 2 atau 3 kali kalau nggak salah. 3 kali ya juara Euro. Dan ini yang juga jadi apa? Jadi besok Jerman ketemu Inggris ini jadi nilai apa ya? Iya, itu jadi faktor pendukung. Mungkin secara mental Jerman karena dia pernah juara, artinya akan lebih pede dibanding Inggris yang sama sekali belum pernah. Betul. Nah, Ya kan? besok ini mainnya kan di Wembley nih. Iya. Artinya dukungan Tuan rumah. pendukung tuan rumah ini bisa jadi motivasi juga nih buat Tapi Inggris. ada fakta menarik. Jadi 7 pertandingan terakhir di Wembley, itu justru Jerman lebih unggul dibanding Inggris. Ada beberapa catatan tuh Jerman malah lebih unggul head to head recordnya ketika bermain di Wembley. Itu dia tuh, lawan itu Inggris. jadi beban juga. Iya. Kalau nggak salah kemarin yang friendly juga Inggris sama Jerman ini agak unik ya. Mereka statistik tuh agak jarang kemarin ya ketemunya ya. Iya, sebenarnya secara kedua negara ya, kita bicara dua negara, mereka ini saling ngalahin. Saling ngalahin dari zaman dulu sama kuat sih sebenarnya. Dari zaman Beckenbauer masih bujangan. Iya, dari zaman Hitler masih belum kumisan ya. Iya, jadi mereka udah saling ngalahin dan penuh kontroversi. Jadi selain drama adu penalti, drama terakhir itu yang gue inget kontroversi Jerman Inggris tuh Piala Dunia 2010. Itu ketika itu Jerman unggul 2-1, ya kan? Inggris ketinggalan nih. Si itu ya siapa? Tiba-tiba Lampard melakukan syuting dari luar kotak Yang bolanya itu harus kena udah tiang terus mantul mantul ke ke dalam. bawah. Sayangnya waktu itu belum Belum ada ada VAR. goal line teknologi, Iya, ya kan? iya, Belum ada. belum ada. Wasit nggak ngeliat bolanya keluar lagi mental, Padahal udah ngelewatin. udah kira-kira setengah meter dari belakang garis kiper, Yes. ya kan? Cuman semua orang seluruh dunia ngelihat kecuali wasit, ya kan? Ya kan? Akhirnya ya udah golnya nggak dianggap, ya kan? Dan akhirnya Inggris ngedrop. Tadinya Inggris sudah lagi ngejar tuh mau nyamain skor 2-2. Seandainya gol itu, feeling gua saat itu nonton, seandainya itu golnya Lampard diakui 2-2, itu Inggris menang. Akhirnya mungkin ya jadi ngedrop, akhirnya berakhir pertandingan itu Inggris kalah 3-1. Ya kan? Mental ya. Mental. Faktor mental ya. Oke. Jadi banyak hal juga kalau bicara adu penalti, Inggris ketemu Jerman, ini selalu Jerman yang menang masalahnya. Inggris Apalagi ini ini punya iya, rekor buruk sih Iya, adu iya, penalti. iya. Gua sih
agak yakin kalau misalnya besok ini adu penalti secara Neuer ya. Ini kiper Iya. paling senior ya. Senior dibanding Pickford tentunya Iya, jauh iya, ya. iya, Kalau iya, kita iya. bicara kiper, mungkin kita coba bahas dari lini per lini dulu lah. Yo, Dari lini belakang, oke, kita head to head dulu antara Pickford sama Neuer. Neuer udah berapa kali juara champion, juara Bundesliga. aha. Pickford Udah berapa kali ikut Piala Iya, Eropa juga dia. iya, Piala jadi Dunia. dari segi caps, pengalaman dan lain-lain, Udah di atas rata-rata ya. ya kita anggap dalam hal ini Neuer unggul lah dibanding Neuer unggul lah, Pickford betul. ya. Ya. Ya, kita bicara lini belakang. Lini belakang Inggris punya John Stones. Johnstone, Maguire. Iya, Maguire yang baru sembuh dari cedera ya. Cedera. Kemungkinan turun nanti. Di Ada sayap juga kiri ada Luke Shaw. ya di sayap kiri ada ya kan. Lo ada Luke Shaw. Ada Luke Shaw, ada Cadangannya si kabarnya sih nanti Chilwell dan Mason Mount udah selesai nih masa selesai. bisa Dan bisa memang, turun. Gareth Southgate memang dia mau narik si Mount ini untuk kembali ke posisinya sih. Iya, cuma Karena Foden nggak main kemarin. iya Foden nggak main. Foden waktu lawan kabarnya menang sih lawan Ceko itu ya. disimpan karena dia punya satu kartu kuning kan, jadi takut suspended, akhirnya disimpan. Kemarin digantiin sama Bukayo Saka. Saka. Bagus juga tuh mainnya kemarin. Iya lumayan bagus. Lumayan Arsenal. Yang menarik dari Bukayo Saka adalah ketika dia melakukan, dia nggak asis enggak, ngegolin enggak. Yang golin Sterling, ya kan? Yang Tapi dapat asis, start of the match. tapi dia yang buka baju, ya kan? Seolah-olah tuh dia yang ngerayain. Perannya dia di situ kayak ini, pertandingan volley tau kan? Kalau ada Toser. yang bagian space apa namanya itu? Ya kan? Spiker. Nah, spiker bayangan, yang Spiker istilahnya bayangan. bola diumpan, Iya, dia iya. kayak seolah-olah mau spike, ya kan? Padahal bukan dia, Sterling. Iya. Dan dia ngerayainnya sampai buka baju kan Mungkin kemarin. karena dia pasti turun kali pertama. Iya. Jadi eksplosif emosional dan di akhir pertandingan kan dipilih sebagai man of the match Iya. ya, Bukayo Saka ya. Ada Start Oke. of the match. Kita balik lagi tadi kita bahas lini belakang. Oke, ada juga yang menarik nih. Pertandingan pertama kemarin Inggris ini sebenarnya punya bek kiri ada Luke Shaw, ada Chilwell. Tapi pas match pertama kemarin Inggris dia mainin si Trippier. Jadi bek kiri. Ini agak aneh karena Trippier ini waktu di Spurs maupun di Atletico dia nggak pernah main di kiri, selalu di kanan. Yang gue bingung kemarin, makanya juga banyak dikritisi oleh para fans dan pengamat itu si Trippier ngapain ditaruh kiri? Lo punya Chilwell di situ yang juara champion, punya Luke Shaw ya kan yang juga bagus gitu. Ngapain Trippier yang istilahnya emang kaki kirinya mati ditaruh di situ gitu. Gua gak ngerti apa yang melatar belakangi. Cuman emang terbukti waktu itu serangan dari Inggris agak monoton ya pas game pertama itu. Nggak ada dari sayap ya. Iya. Agak kurang ya. Oke, sekarang kita compare sama lini belakang Jerman. Jerman di kiri punya Robin Gosens. Ya. Kemarin udah ngegolin ya, udah 2 gol kalau nggak salah. 2 gol Gosens, terus di center back dia punya Rudiger, punya Matt Hummels, sama kanan tuh ada Sule juga kalau dia pakai cadangan biasanya. Ya. Terus dia punya Kimmich juga, Ya. Joshua Kimmich ya di kanan ya. Cuman Kimmich ini kadang ditaruh di sayap kanan, kadang ditaruh bek kanan. Kadang di tengah. Kadang di tengah ya. Dia serba bisa. serba Gelandang bertahan bisa, penyerang bisa, Apa? bek versatile. Kecuali di kiper dia nggak bisa. Ya kan? Nah, kalau gue lihat dari line up tadi, Inggris unggul dari sisi ini, clean sheet. Ya. Selama Euro ini. Clean sheet sama jumlah golnya sedikit ya, bilang sedikit ya, 1. Ya, makanya Seri. juga Inggris yang sekarang ini dijuluki spesialis 1-0. Jadi, jangankan di Euro ini, dalam pertandingan friendly sebelum Euro, ada itu 5 pertandingan sebelum Euro. Sama ada kosong. Menang tapi 1-0. Dia nggak kebobolan. Irit ya, pelit ya. Pelit. Kendalanya apa ya? Maksud gua ya kan yang jadi sorotan ini kan Inggris ini kan liganya ya. Cuman memang ya lagi-lagi gue juga nggak ngelihat di depan ini sebenarnya banyak kita udah bicara ke depan ya, line up di depan. Oke, tengah ke depan ya. Tengah ke depan. Di depan pasti ada Rashford,
Iya. Sterling. Oke lah, Sterling bisa jadi andalan lah dengan 2 golnya kemarin Iya. di Kalau awal. gua sih ya ngelihatnya gini. Southgate ini tipikal pelatih yang terlalu berhati-hati. Terkesan takut kalah. Dia pakai 2 gelandang bertahan. Di situ Ada beban nggak sih? Menurut lu? beban pasti. Beban pasti. Karena tuntutan masyarakat England ini tinggi, ekspektasinya tinggi. Apalagi Liga Inggris lagi di puncak nih sekarang. Berkat Chelsea sama City kemarin final di Champion. Artinya harapan masyarakat Inggris tinggi nih. Sementara yang ditampilkan nih masih jauh dari harapan kan gitu. Nah kemarin tuh ketika dia nurunin Declan Rice sama Calvin Phillips yang notabene emang gelandang jangkar, gelandang bertahan gitu. Sementara di bangku cadangan dia masih ada Sancho, masih ada Grealish, masih ada Bukayo Saka yang belum main gitu. Kenapa nggak satu gelandang bertahan ini dikorbankan untuk seorang Grealish atau Sancho tadi bersama dengan Phil Foden dengan Mason Mount gitu ya. Artinya juga Sterling biar suplai bola ke Harry Kane juga Kalau dia Harry Kane ada. dipasang. Kemungkinan sih tetap dipasang. Karena ya satu karena senioritas ya, walaupun dia belum masih mandul nih. Kalau gua ngelihat dari 3 pertandingan kemarin tuh kayak gimana ya? Kayak terisolir. Beda banget sama Harry Kane yang di Spurs ketika ada si Son di kiri ya kan. Itu kayaknya semua bola ke Harry Kane gitu kan. Ya, emang cuman nanti akan jadi apa ya? Kalau gua ngeliat nanti pertarungannya tuh di lini tengahnya Jerman sama Inggris nih, ya pasti ada Toni Kroos, Iya. Gundogan. Iya, Nah itu banterannya tadi sama si Rice, sama si Calvin Phillips. Calvin Phillips. Iya, Calvin Nah Phillips. dari profil pemain ini nih, menurut lu gimana nih? Hmm. Kroos bisa dibilang tuh udah pemain paling senior tuh Toni Kroos tuh. Iya. Jadi kita Ya kan? bicara Toni Kroos, dia udah main di Munchen, udah main Ya, di Madrid. semua Kita Eropa lah. nggak usah tanya koleksi gelar juara championnya udah berapa kali kan gitu ya. Dibandingkan dengan Declan Rice yang cuma main di West Ham, Calvin Phillips yang cuma main di Leeds, Ya. dipanggil timnas juga baru-baru ya kan. Ya. Haji mumpung ya. Jadi emang kalau secara mental, secara pengalaman Inggris kalah di sini. Di sisi gelandang bertahan tadi ya, duel lapangan tengah ya. Artinya secara mayoritas Iya. pemain-pemain Jerman lebih banyak pengalamannya dan juga tadi koleksi juaranya ya. Itu jadi Iya, mental dia di patokan. klub Mentalnya juga kan. udah dapet. Sekarang kita bicara ke depan. Ke depan Inggris punya Sterling, punya Grealish, punya Sancho, punya Mount, punya Bukayo Saka gitu. Kita bandingin dengan line up Jerman ya. Jerman tuh punya Gnabry, punya Leroy Sané, Kai Havertz. Imbang lah kalau gue bilang sih Ada imbang. Timo Werner, Ada Timo Werner yang masih cadangan. Ada Muller di situ. ada Muller. Muller tuh juga paling senior ya. Senior. Muller, Kroos yang ya artinya pemain-pemain yang jadi gini, gue bisa nyimpulin gini, pemain-pemain antara Inggris dan Jerman yang tersisa nih dari skuad lama ya Muller, Neuer, Kroos, di Inggris itu Hummel. Iya. Di Inggris itu Rashford tuh waktu terakhir waktu pertama kali berapa itu gue lupa. Iya. 2018 itu udah dipanggil tuh dia cadangan. Terus Maguire. Iya. Terus apa lagi ya? Ya praktis di Inggris nih banyak pendatang baru Banyak sebenarnya. pendatang baru. Yang Artinya orang yang dibilang Orla tuh mungkin Raheem Sterling, ya kan? Agak Orla lah, walaupun nggak Orla banget. Terus Kane pasti. Terus selain mereka berdua, kebanyakan baru ya. John Stone bisa dibilang senior juga lah, walaupun belum inilah. senior secara rata-rata pemain di antara pemain Inggris sendiri dibanding yang lain ya. dibanding yang lain. Oke, jadi kalau kita lihat tadi sebenarnya kekuatan ini kedua tim ini imbang sih, imbang. Cuman kalau bicara mental dan pengalaman, Jerman lebih unggul. Sekarang mampu nggak Inggris dengan keuntungan main di Wembley membalikan itu keuntungan psikologis Jerman dari segi mental tadi. Tapi kan kita tahu kalau Jerman ini kan memang permainan ini kan agak ngotot ya. Iya. Agak ngotot dengan tipikal pemainnya, terus juga
beda sama Inggris yang memang tadi mungkin si Gareth Southgate ini karena terlalu hati-hati jadi kebawa sama pemainnya. Kebawa mental Kebawa mental. mirip sama Mourinho. Kita ingat Mourinho di Spurs. Dia pakai 2 gelandang bertahan. Terus dengan mental yang bertahan, otomatis pemain ini secara psikologis bertahan, nggak berani nyerang, ya kan? Jadi nalurinya bukan menyerang lagi, bertahan. Iya, kalau pelatih yang berani nyerang, otomatis pemain juga keluar dari. Jadi gimana ya? Secara psikologis tuh pasti ada pengaruhnya. Pelatih yang takut kalah sama pelatih yang cari kemenangan gitu kan? Ya mungkin beda. Saking menarik ini menurut lo, chance keduanya gimana nih kira-kira? Kalau gua bilang sih, Apa karena Inggris main tuan rumah pasti tadi selain diuntungkan sebagai dengan dukungan supporter ya, dan berharap karena kita tahu sendiri nih kalau udah main di Wembley, ya, lu main di kandang, lu kalah, ya. itu besok ada pemecatan itu. Kabarnya sih si Southgate ini udah mau diperpanjang lagi kontraknya. Kabarnya. Karena dia disukai sama FA, dia nggak neko-neko gajinya murah, ya kan? Dan kalau katanya media Inggris itu Southgate itu one of their own. Jadi FA tuh seolah-olah tuh sama Southgate udah satu bagian ya. cincang. Orang-orangnya FA juga gitu. Jadi orang dalamnya PSSI Inggris lah si Southgate ini. Jadi kemungkinan Southgate dipecat kecil. Karena Inggris ini bukan tipe negara yang wah jelek terus ganti, enggak. Kebanyakan yang murah meriah gaji 3 juta pound sterling setahun ya kan, nggak banyak ini ya bisa diatur ya kan. Yang penting targetnya tercapai. Iya. Dan selama ini Inggris emang ekspektasinya nggak pernah juara ya kan, ekspektasi mungkin ya lolos. Apalagi bicara Euro. Selama Euro ini Inggris belum pernah menang 90 menit di babak knockout. Yes. Ya kan? Inggris itu pernah berapa kali lolos di babak knockout tapi nggak lewat 90 menit. Lewat adu penalti. Adu penalti. Ya, itu pun kebanyakan kalah. Dari berapa adu penalti dia cuma sekali menang lawan Spanyol tahun 2006. Inggris. Ya dari friendly match juga ya tadi rekornya memang Inggris bukan tipikal yang bisa nyetak gol di atas 1. Nah, gitu loh. dari pengamatan gue selama Euro nih, Jerman kemarin yang menang 4-2 lawan Portugal. Itu partai paling keren. Partai itu Jermannya nggak berhenti nyerang, Portugal justru. Jadi 15 menit pertama Jerman ngurung Portugal. Sekalinya serangan balik gol Ronaldo, ya kan? Itu gimana nggak tuh hancurnya 15 menit pertama. Mental. Tapi ya itu mentalnya Kebukti, Panzer Jerman, ini. The Panzer. Iya, jadi dia bisa balikin tuh. Bahkan kalau nggak salah, gue lupa ya. Portugal tuh unggul lagi 2-1 kalau nggak salah. 2-1. Disamain 2-2 akhirnya menang 4-2. Betul. Disitulah peran ya ada Kai juga. Iya. Kai terus juga pemain sama kayak yang uniknya adalah Gosen. Yang Gosen, pemain iya. non liga manapun dia baru Dia pertama. Dia dari Atalanta emang jarang didengar ya, baru bersinar nih di Euro. Kemungkinan sih di bursa transfer bakalan rame tuh ya kan. Harga naik, Bang. Iya, harga naik. Sebelum Euro harga naik. Sebelum Euro. Sudah Euro. Sudah Euro harga naik. Kalau mau sekarang. Nah, sekarang gini. Harry Kane ini kan 3 match belum golin. Semua orang sih berharapnya mungkin nih di pertandingan yang ini nih dia bakal keluar nih. Bisa nunjukin lah ya. Karena nih menang atau enggak sama sekali. Iya, namanya lolos atau enggak sama sekali. Knockout. Atau lu cuma jadi penonton nantinya. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Karena lu belum tentu Piala Dunia besok lu naikin lagi. Oke. Ya karena itulah kurang lebih ya. Jadi memang banyak sekali yang bisa kita kupas dari Inggris. Prediksi. Kalau gue prediksi Jerman 2-0. Jerman ya? Jerman. Gue sebenarnya gini agak dilematis sih. Tapi gue fans Inggris dari dulu fans Inggris. Tapi karena gue ngelihat ada dua negara ini yang di mana-mana ada pemain favorit gue yang dalam konteks satu klub yang sama gitu loh. Iya. Tapi gue tetap dukung Inggris sih. Dilematis apalagi kalau mungkin fans Chelsea ya, di situ ada 3
main Chelsea di Jerman, ada Iya. 3 juga di timnas Inggris. Mungkin. Tim horinya banyak pas itu. Iya, iya. Pokoknya kalau Inggris kalah ya gue masih bisa belain Jerman. Jerman kalah gue masih bisa belain Inggris. Gue prediksi ya gue melihatnya karena Inggris ini irit gol 1-0 sih kayaknya, Bek. 1-0 ya. 1-0. Oke. Jadi itulah ya kurang lebih ya. Jadi Bos Agung Dos Santos bilang 1-0 buat Jerman. Kita tunggu tanggal mainnya 27 Juni Inggris versus Jerman ya. Jadi jangan lupa juga subscribe channel Like, kita komen. Studio Bola ya. Like, komen, bagikan ke teman-teman yang lain yang belum tahu yang suka bola. Nanti akan Karena ada di sini akan banyak menarik konten-konten nanti. menarik lainnya bagi kita semua penggemar sepak bola. Oke. Salam Stud Bowlers. Stud Bowlers. Out.